Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Kami tim hukum nasional Amin melaporkan semua kegiatan-kegiatan tim hukum nasional Amin, baik itu yang di pusat maupun di daerah, kepada presiden kami dan wakil presiden kami. Karena kami menemukan banyak sekali fakta-fakta kecurangan yang telah kami verifikasi. Dan laporan ini sudah kami follow upin, laporan-laporan ini sudah masuk ke Bawaslu dan siap akan berlanjut sampai titik darah penghabisan. Kami akan melaporkan ini sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan Surya Paloh kemarin dengan Jokowi, banyak masyarakat atau netizen berspekulasi, berasumsi bahwa Nasdem akan merapat ke kubu Prabowo Gibran. Karena dilihat dari track recordnya bahwa Nasdem tidak pernah berada di kubu oposisi, sehingga memunculkan spekulasi di masyarakat maupun netizen yang mengatakan bahwa Nasdem akan merapat ke kubu Prabowo. Begitu juga dengan PKB, karena PKB juga dinilai tidak pernah menjadi oposisi, sehingga bisa saja suatu saat PKB akan merapat ke kubu Prabowo. Nah, asumsi dan spekulasi ini akhirnya dijawab oleh Anies Baswedan. Anies Baswedan mengatakan koalisi perubahan tetap solid, dan juga akhirnya Pak Anies mengatakan akan mengambil langkah hukum, yaitu dengan mengumpulkan barang bukti untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi. Ini akan membuat Jokowi semakin panik. Jadi pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi dinilai Jokowi ingin menggalang kekuatan. Karena kita lihat suara PDIP di parlemen cukup tinggi dan ini membuat ketar-ketir Jokowi. Apalagi Ganjar segera mendorong DPR menggunakan hak angket karena dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini benar-benar dahsyat sekali. Dan ini semakin menguat, yaitu koalisi perubahan untuk bekerja sama dengan PDIP. Nanti sesudah semuanya lengkap, pada waktunya tentu akan ada langkah berikutnya. Tapi sekali lagi ingin saya sampaikan, kami tidak gegabah, kami tidak akan menyampaikan informasi sekedar membuat kontroversi, karena kami ingin menghadirkan hasil pemilu Pilpres yang berkualitas, yang penuh dengan nilai kejujuran. Anies, ini kan kepercayaan publik terhadap KPU, Bawaslu dan juga MK ini mulai berkurang. Nantinya ketika masalah ini dibawa ke MK, seberapa yakin keputusan nantinya itu akan adil? Begitu Pak Anies? Kita tunggu nanti. Yang jelas bagi kami sekarang, kami ingin agar semua informasi yang terkumpul, terverifikasi, solid, dan kami minta kepada semua jajaran aparat kita, jangan ada yang mengintimidasi mereka-mereka yang mau bersaksi. Karena kita sudah menemukan di lapangan, mereka yang menemukan praktek-praktek penyimpangan, mengalami intimidasi, mengalami ketakutan, padahal ini negeri yang merdeka, jangan sampai itu terjadi. Ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai KB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan, kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Ya, udah dijawab Pak Mas Anies, tiga partai solid. PKB juga siap berarti yang membawa ini ke... Tiga partai solid, bukan hanya PKB. Anies, tanggapannya Pak Surya Paloh bertemu Pak Jokowi. Begini, saya ingin sampaikan bahwa kita semua ini solid, tidak ada yang berubah. Ya, Anies Muhaimin jalan terus bersama. Kita ini bekerja intensif hari terus. Memang tidak selamanya muncul di media. Karena memang bukan hari kampanye. Kalau hari kampanye memang kita ada kegiatan-kegiatan kampanye terbuka. Tapi pertemuan-pertemuan jalan terus. Lalu partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir. Kita jalan terus bersama. Oke, saya terus di jalan perubahan.
Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Ya, memang koalisi perubahan itu solid dan ketemu Terus menerus. terus-menerus. Jadi Pak dengan Ketua Partai PKB Gus Imin, Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh, Presiden PKS Pak Saiku, kita ketemu dan membahas langkah-langkah dan kita solid. Karena itu saya bisa sampaikan ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka 3 partai ini siap ikut. Dan PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini, saya yakin 3-tiganya akan dukung jalan sama-sama. Nah, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Anies, tetap solid ya dalam koalisi perubahan. Bahkan Ganjar sendiri akan mendorong DPR untuk menggunakan hak angket, dan dari koalisi perubahan siap bekerja sama demi membongkar kecurangan pemilu ini. Dan dulu juga kita lihat di saat kampanye Pak Anies di JIS, Pak Anies pernah mengatakan, jangan hukum kami karena perbuatan orang lain yang suka berkhianat. Jadi, kata Anies, kami akan menjaga amanah ini dengan sepenuh hati. Saya dan Gus Imin akan membawa amanat ini dengan sepenuh hati. Dan salah satu pesan yang paling sering kami temui di lapangan, Pak, tolong Pak, jangan hianati kami. Pak, tolong Pak, jangan hianati kami. Maka kami menjawab, saudara sekalian, ibu bapak sekalian, jangan hukum kami atas perbuatan orang lain. Insya Allah kami akan istiqomah menjaga semua amanah yang diberikan kepada kami. Jadi kita punya jejak digitalnya Anies Baswedan tidak akan berkhianat ya. Apalagi beliau pernah menyampaikan hal ini di kampanye JIS beberapa waktu yang lalu. Jadi jangan ada asumsi lagi pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi bahwa Nasdem akan merapat ke kubu Prabowo. Justru netizen menilai pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh ini Jokowi sudah merasa cemas dan panik ya, karena melihat kubu koalisi perubahan akan merapat bersama koalisi PDIP Perjuangan untuk mendorong menggunakan hak angket di DPR. Dan ini akan membuat Jokowi dan kubu Paslon 02 semakin cemas dan ketar-ketir. Walaupun Prabowo memasangkan Yusril Iza Mahendra untuk menghadapi sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Tetapi dengan kesolidan dan kerjasama dua koalisi ini, bisa-bisa Paslon 02 akan didiskualifikasikan di pemilu 2024 ini. Dan Anies Baswedan bisa memenangkan kontestasi di Pilpres 2024 ini. Baik, coba kita lihat ya penjelasan Rocky Gerung terhadap pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi. Saya mesti bandingkan kehadiran Surya Paloh di istana itu atas dasar kepentingan atau atas dasar watak. Kira-kira itu dilemanya. Kalau atas dasar kepentingan, pasti Nasdem mulai terganggu dan berupaya untuk cari akses ke kekuasaan. Tetapi kalau atas pertimbangan watak, saya nggak percaya bahwa Surya Paloh akan meminta jabatan pada Jokowi. Tetap Surya Paloh dari awal mengambil langkah yang memang dia tahu berbahaya tuh. Betul. Jadi orang kayak Pak Surya Paloh itu nggak mungkin bisa dibujuk oleh Jokowi atau minta dibujuk oleh Pak Jokowi itu. Nah, keterangan di sana ini mesti kita ragukan karena ini menunjukkan bahwa justru Jokowi mulai cemas sebetulnya tuh karena kegiatan politik di masyarakat sipil tidak berhenti. Kendati quick count itu udah memihak pada Pak Jokowi kan. Jadi kita mesti pastikan bahwa Surya Paloh datang ke situ tetap sebagai koboi, bukan sebagai pecundang kira-kira. Apapun isi pembicaraan itu, kita ingat watak Surya Paloh dari awal adalah mau menantang Jokowi. Itu intinya tuh. Bahwa kemudian ada soal-soal macam-macam, tentu itu ada dalam pertimbangan Bang Surya. Dan kita kenal Surya Paloh itu dari zaman Orde Baru yang bahkan membelot dari istana kok, dari Cendana yang korannya itu terus mengambil posisi oposisi, apa namanya koran dulu, prioritas apa. Ya. Jadi kalau kita lihat record Surya Paloh, ada dua record sebagai pengusaha dan record sebagai penantang. Nah, saya lebih memilih record beliau sebagai penantang, dan dia tahu masyarakat itu nggak mungkin mengizinkan Surya Paloh untuk main-main mata dengan kekuasaan. Itu saya kira pandangan subjektif saya, dan yang subjektif pasti lebih kuat daripada yang objektif pura-pura, yaitu keterangan dari Arya Dipayana. Jadi pandangan Rocky Gerung ya, justru
Surya Paloh adalah penantang ya. Jadi tidak mungkin akan bergabung dengan kubu Prabowo Subianto. Justru Rocky Gerung menilai bahwa Jokowi sudah mulai cemas karena banyak sekali suara-suara dari masyarakat untuk membongkar kecurangan pemilu ini. Apalagi dengan bersatunya yaitu kubu Amin dan kubu dari Ganjar Pranowo untuk mendorong DPR menggunakan hak angket supaya membongkar kecurangan Pilpres ini. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.